Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikran Kausar Cavalera dari 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perasuransian. Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang disebut KUHD, disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk pergantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan atau mempercaya memilikinya atas suatu resiko yang memiliki mungkin terjadi. Adapun pihak penanggung atau penjamin adalah pihak penerima pertanggungan yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak tertanggung apabila terjadi musibah yang menimpa dirinya atau barang miliknya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Pihak penanggung diwajibkan membayar setiap kerugian yang diderita oleh tertanggung. Maka sebagai imbal baliknya, pihak tertanggung diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang dinamakan premi asuransi kepada pihak penanggung. Tiap persetujuan pertanggungan harus didasarkan pada dokumen yang disebut surat perjanjian asuransi atau umum disebut polis. Polis adalah dokumen perjanjian tertulis antara pihak pertanggungan dengan tertanggung yang memuat berbagai persyaratan atau ketentuan perjanjian. Isi polis antara lain nomor polisi, nama, alamat, uraian risiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan dan besar premi. Fungsi asuransi terdiri dari fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama yaitu mengalihkan atau membagi resiko dan pengumpulan dana. Melalui asuransi, seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan atau membagikan resiko yang kemungkinan terjadi atas hidup dan harta benda karena sesuatu yang tidak pasti karena perusahaan asuransi. Dan yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi sekunder antara lain mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya. Pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai risiko potensial, pengandalian kerugian dan manfaat sosial yang mempercepat pemulihan perekonomian. Peran-peran asuransi antara lain memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu dari segi sifatnya, yaitu asuransi sosial atau asuransi wajib. Warga negara harus ikut serta asuransi ini. Maksud dan tujuan asuransi sosial untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dapat tidak keuntungan komersial. Contohnya BPJS. Yang keduanya dari segi objek dan bidang usahanya, yaitu sebagai berikut. Yaitu asuransi orang, asuransi umum atau asuransi kerugian, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi sosial. Prinsip kegiatan usaha asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ketika terjadi musibah, ganti rugi hanya diberikan apabila seseorang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut. Utmost good faith atau dengan itikat baik. Maksudnya semua fakta mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak, harus diungkap secara akurat dan lengkap.
penyebab dominan. Maksudnya yang ketiga itu penyebab dominan. Maksudnya penggantian kerugian hanya akan dibayarkan apabila peristiwa domain menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis, asuransi bersangkutan. Yang keempat itu ada pengganti kerugian. Maksudnya itu pengganti kerugian itu dari asuransi tidak mungkin melampaui jumlah dari kerugian yang sebenarnya terjadi. Habis itu ada subrogasi. Maksud arti dari subrogasi yaitu jika kerugian tertanggung berkaitan dengan pihak ketiga, tertanggung harus memilih salah satu sumber pergantian kerugian dari pihak ketiga atau dari asuransi, tidak boleh dari keduanya. Yang keenam tuh ada kontribusi. Kontribusi yaitu jika tertanggung lebih dari suatu polis atau objek atau sebuah objek, ia tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari semua perusahaan asuransi secara penuh sehingga melampaui kerugian. Hal ini juga melanggar prinsip indemnity. Yang keenam itu ada produk asuransi. Yang pertama itu dari produk asuransi yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa berfungsi sebagai pelindung ketika datangnya kematian atau kecelakaan yang mengakibatkan kehilangannya bagian anggota tubuh. Asuransi kesehatan. Produk asuransi ini memberikan proteksi atas risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat. Pemerintah saat ini memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, ya lebih tepatnya BPJS Kesehatan. Yang ketiga itu ada asuransi kendaraan. Produk ini memberi perlindungan terhadap kendaraan pribadi dari berbagai risiko seperti kehilangan, terkena bencana alam, kebakaran, rusak atau kecelakaan dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini berfungsi seperti tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pemberian dana bagi pendidikan anak peserta, bahkan apabila peserta meninggal dunia. Nah, yang kelima ini yang terakhir, asuransi properti. Asuransi properti melindungi rumah dan bangunan dari resiko kerusakan dan kebakaran. Beberapa hal yang bisa diasuransikan antara lain bangunan, perabotan, rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, dan barang-barang yang berharga yang lainnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.